Ketika waktu Tuhan datang buat hidupmu, kau tidak perlu cari promosi. Promosi akan mencari kamu. Kau tidak perlu cari jalan keluar. Jalan keluar akan mencarimu. Kau tidak perlu mencari berkat-berkat yang akan mencarimu. Saya percaya, saya yakin waktu Tuhan untuk hidupmu, your time will come. Waktumu akan datang. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word, YouTube channel saya Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya diberkati Tuhan pastinya, amin. Kalau saya tanya apa kabarnya hari ini, saya percaya saya sedang berbicara dengan orang-orang yang dipelihara Tuhan. Dunia mungkin sedang kekeringan, dunia mungkin sedang kekurangan, tapi saya yakin bahwa orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Engkau akan mengalami hal-hal baik setiap detik di hidupmu bersama Tuhan. Tiap orang punya mimpi, tiap orang punya harapan, tiap orang punya kerinduan. Mungkin kau sedang menunggu terobosan terjadi di keuanganmu, terobosan terjadi di kesehatanmu, terobosan terjadi di rumah tanggamu, terobosan terjadi di masalah anak-anakmu, ada solusi, ada jalan keluar. Tapi mungkin kau sudah berdoa dan kau sudah menunggu lama, lalu kemudian sepertinya tidak ada perubahan. Lalu kau berpikir, ya sudah, kayaknya nggak mungkin terjadi. Kayaknya doa saya nggak mungkin dijawab. Dengar baik, hanya karena engkau menyerah bukan berarti Tuhan juga menyerah. Tuhan tidak pernah meninggalkan rencananya. Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Kalau Tuhan janji bahwa Dia menjawab doa kita, pengharapan kita tidak pernah dikecewakan, saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan batalkan janjinya. Meskipun ada hambatan, meskipun ada kekecewaan, meskipun ada keterlambatan, waktu Tuhan untuk hidupmu pasti datang. Your time will come. Waktumu akan datang. Yesaya 14 ayat 27, terjemahan sederhana Indonesia menulis seperti ini. Dikatakan, jika aku, Tuhan Panglima Semesta, sudah berencana, tidak akan ada yang dapat membatalkannya. Dan jika aku sudah bertindak, tidak akan ada yang sanggup menghentikannya. Mungkin kamu merasa seolah-olah mimpimu sudah hilang, sudah sirna. Doamu sudah tidak perlu diingat lagi karena engkau lama menanti. Tapi dengar baik, saya mau katakan Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidupmu. Tuhan tidak membatalkan janjinya. Tuhan pasti membuatmu melihat waktumu akan tiba. Waktumu akan datang. Tuhan telah menetapkan waktu untuk mengangkat hidupmu. Mazmur 102 ayat 14. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Saya percaya Tuhan akan membuatmu melihat pintu yang selama ini tertutup terbuka. Jawaban doa yang selama ini kau nantikan terjadi. Saya percaya hal-hal itu akan kau alami. Kau akan mengalami tiba-tiba apa yang kau rindukan menjadi kenyataan. Tiba-tiba engkau mengalami hal-hal baik. Mungkin kita mengalami kegagalan, kehilangan, kesempatan, menghadapi kemunduran, tapi jangan putus asa. Saya mau bilang, waktumu akan datang. Tetaplah percaya karena Tuhan sudah menjadwalkan terobosan untuk hidupmu. Namun seringkali kita memang diizinkan untuk menanti, menunggu, percaya, yakin bahwa waktu Tuhan akan datang di hidup kita. Ingat kisah Daud. Daud mengalami penantian bisa dikatakan. Daud mengalami yang namanya menunggu. Karena Daud telah mengalami hal yang dahsyat, yang luar biasa ketika Samuel datang ke kotanya Isai, papanya Daud. Kemudian Samuel kasih perintah
yaitu bawa semua anak laki-lakimu karena salah seorang dari mereka akan diurapi sebagai raja. Dan Isai membawa semua anak laki-lakinya kecuali Daud. Daud ditinggal. Tapi kita tahu semua anak laki-lakinya Isai ketika di hadapan Samuel, Tuhan menolak semuanya. Sehingga Samuel berkata kepada Isai, "Masih adakah anakmu?" Dan Isai bilang, "Ya ada, masih kecil, gak diperhitungkan, diremehkan. Dia hanya jaga 2-3 ekor kambing domba." Tapi yang saya suka, Alkitab berkata, Samuel berkata, kalau dia tidak datang, kita tidak akan makan. Nggak ada pesta kalau dia nggak datang. Jadi dia ditunggu. Dan kemudian dia diurapi sebagai raja. Dan setelah dia diurapi sebagai raja, dia kembali menjaga 2-3 ekor kambing domba. Dia mengalami proses Tuhan, menunggu, tidak langsung jadi raja. Lalu dia berjumpa dengan kesempatan, yaitu melawan Goliat, dan membawa nama Tuhan. Goliat dikalahkan. Tapi kita tahu Saul justru malah tambah benci sama Daud. Dan Daud akhirnya dikejar-kejar. Dan Daud mengalami proses yang panjang, bukan proses yang sederhana. Tapi tiba waktunya ketika seseorang menghantarkan mahkotanya Saul, gelang kerajaannya Saul, cincin kerajaan Saul kepada Daud. Karena orang itu mendapati Saul dalam peperangan besar menjatuhkan pedang di tanah, kemudian dia menjatuhkan dirinya di atas pedang, dia bunuh diri. Dan orang melihat, kemudian dia mengambil jejamang gelang kerajaan, mengambil mahkotanya, mengambil cincin kerajaannya, diantar kepada Daud. Waktu Tuhan buat Daud tiba. Saya percaya ada waktu Tuhan buat hidupmu. Ada waktu Tuhan buat keluargamu. Ada waktu Tuhan buat bisnismu. Ada waktu Tuhan buat anak-anakmu. Dan waktu Tuhan pasti datang di hidupmu. Ketika waktu promosi itu datang, kau tidak perlu mencari promosi itu. Ketika datang waktu Tuhan di hidupnya Daud, Daud tidak perlu merebut mahkotanya Saul. Daud tidak perlu mencari mahkotanya Saul. Seseorang mengantarkan mahkota itu kepada Daud. Ketika waktu Tuhan datang buat hidupmu, kau tidak perlu cari promosi. Promosi akan mencari kamu. Kau tidak perlu cari jalan keluar akan mencarimu. Kau tidak perlu mencari berkat yang akan mencarimu. Saya percaya, saya yakin waktu Tuhan untuk hidupmu, your time will come. Waktumu akan datang. Jangan mundur, jangan nyerah, tapi jadilah percaya. Saya baca Mazmur 75 ayat 8. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Tidak peduli orang berusaha menahan promosimu. Jika Tuhan yang menetapkan waktu untuk hidupmu, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Jika Tuhan yang menetapkan waktumu sudah tiba, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Dan jangan buang keyakinanmu. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Banyak orang menyerah tepat sebelum mukjizat itu diberikan. Banyak orang mundur dan kehilangan harapan karena menunggu yang lama. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, jangan menyerah dulu sekarang. Tetap yakin, tetap percaya waktumu akan tiba. Tetap yakin, tetap percaya engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Tetap yakin, tetap percaya bahwa mukjizat sudah disediakan buat hidupmu. Tetap yakin, tetap percaya bahwa jawaban doa sudah diberikan dan engkau hanya tinggal menunggu manifestasinya tepat waktu di hidupmu. Waktumu akan tiba. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan sedang kuatkan kita, Tuhan sedang teguhkan kita, Tuhan sedang yakinkan kita untuk tidak menyerah pada keadaan, tidak menyerah pada masalah, tidak menyerah pada penantian. Tapi Tuhan sedang dorong kita, waktunya sedikit lagi tiba. Bahkan saya mengimani hari ini waktunya Tuhan berkati kita. Hari ini waktunya Tuhan promosi kita. Hari ini waktunya Tuhan buka jalan buat hidup kita. Puji Tuhan. Mari renungkan apa yang Tuhan katakan.
Ambil firman Tuhan ini, genggam, peluk, jadi milikmu. Dan biar itu menguatkan hatimu, membuatmu melangkah lagi, membuatmu jalan lagi, membuatmu menghadapi masalahmu lagi, membuatmu bersemangat lagi. Haleluya. Mari pagi hari ini kita syukuri firman Tuhan, satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang sungguh ingatkan kami. Seringkali kami menyerah, tapi kami sadar waktu kami menyerah, Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tidak pernah batalkan janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah menghentikan rencananya. Rencana Tuhan tetap dilaksanakan buat hidup setiap kami. Sayangi anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan Morning with the Word pagi hari ini. Jamah hati mereka, lawat hati mereka. Biarlah iman terus tumbuh di hati mereka Tuhan. Biarlah mereka di hari-hari yang mungkin kata orang sulit susah, di hari-hari ini mereka tetap bersemangat karena janji Tuhan. Berdoa, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang dalam masalah. Buka jalan Tuhan untuk setiap pergumulan. Bahkan berdoa setiap harapan dan doa dijawab indah pada waktunya. Jauh lebih hebat, lebih besar dari yang kami doa dan pikirkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah menjadwalkan terobosan saya, jadi saya tidak akan menyerah. Saya akan terus beriman, saya akan terus melangkah, saya akan terus melakukan yang terbaik. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, di link media sosialmu, biar banyak orang juga tahu Tuhan punya waktu terbaik, dan waktu Tuhan buat hidupnya pasti datang. Your time will come. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati, see you